Sejarah adalah cermin yang mencerminkan perjalanan suatu bangsa, dan memahami masa lalu adalah langkah penting untuk mengapresiasi identitas kita hari ini. Salah satu cara efektif untuk menggali sejarah adalah melalui wawancara sejarah lisan, yang memungkinkan kita mendengarkan langsung kisah-kisah dari mereka yang memiliki pengetahuan mendalam atau pengalaman terkait. Dalam konteks Indonesia, Gedung Stovia atau School of Opleiding van Indische Artsen memiliki tempat istimewa dalam sejarah perjuangan nasionalisme. Sebagai salah satu gedung ikonis di Jakarta, Stovia bukan hanya institusi pendidikan kedokteran bagi kaum pribumi pada masa kolonial Belanda, tetapi juga menjadi pusat pertemuan gagasan dan tempat lahirnya organisasi pemuda yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di gedung inilah Budi Utomo, organisasi pemuda pertama di Indonesia, lahir pada tahun 1908, menandai dimulainya era kebangkitan nasional. Melalui wawancara sejarah lisan ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai sejarah Gedung Stovia. Semoga wawancara ini mampu menjadi jendela yang membuka wawasan kita terhadap kontribusi Gedung Stovia dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Wajin, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Din. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya makasih banyak ya Pak mengambil sebuah wawancara sama saya. Jadi saya mau wawancara, jadi untuk tema ini sejarah Gedung Stovia dan pengaruhnya terhadap gerakan nasionalisme Indonesia. Nah, untuk pertanyaan pertama itu bisa nggak Bapak menjelaskan tentang sejarah singkat dari Gedung Stovia ini? Oke, jadi Gedung Stovia ini dibangun 1899, kemudian dibuat untuk pendidikan kedokteran di 1902. Kemudian nanti ini berjalan terus sampai 1920, setelah Stovia pindah ke Salemba yang menjadi FKUI sekarang. Kemudian 1920 itu digunakan untuk sekolah mulo, kemudian nanti 1942 itu digunakan sebagai tawanan tentara ex-NIL. Kemudian dari setelah kemerdekaan, ex-NIL ini tidak mau pindah ke satu daerah tertentu atau ibu kota Belanda, sehingga mereka tetap tinggal di sini sampai dengan tahun 75. Dan mulai 75 kemudian diresmikan jadi Gedung Kebangkitan Nasional sampai sekarang menjadi sebuah institusi. Nah, untuk fungsi utama Gedung Stovia ini pada masa kolonial ini apa sih Pak? Di masa Hindia Belanda ini fokus untuk kegiatan pendidikan, misalnya pendidikan kedokteran. Karena memang di masa itu kan kurang tenaga kedokteran, daripada ambil dokter dari Eropa, pemerintah memilih untuk mendidik anak-anak putra untuk menjadi dokter. Terus bagaimana peran Gedung Stovia ini dalam pendidikan kaum muda Indonesia? Gedung ini termasuk ruang yang ditempatinya, ruang yang sangat keren dan luar biasa. Nah, dari sisi pendidikan, disinilah munculnya elit baru. Karena di dalam konteks sekarang ada elit baru yang berasal dari kaum terdidik dan langsung dihasilkan di sini. Dan disinilah juga tempat lahir berkembangnya nasionalisme. Karena pada Stovia yang mayoritas dari Ambon, Manado, Padang, dan Jawa sadar bahwa akan adanya kesamaan. Kesamaan ini yang mengikat mereka untuk kemudian berjuang dalam warta untuk menuju NKRI nanti. Terus mengapa Gedung Stovia ini tuh dianggap penting dalam sejarah pergerakan nasional di Indonesia? Setidaknya ada beberapa peristiwa ya, kenapa ini menjadi penting dalam lintasan sejarah pergerakan. Satu, tonggak awal pergerakan. Kalau kita sepakat 1908 sebagai tonggak pertama, itu terjadi di sini. Ketika 20 Mei 1908, Pelajar Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo. Dan itu yang kita sepakati bahwa itu awal tonggak pertama, kemudian muncul tonggak kedua di 1928 Sumpah Pemuda, kemudian tonggak ketiga 45 di proklamasi kemerdekaan. Itu yang pertama, sebagai tonggak awal menuju kemerdekaan. Kemudian di gedung sini juga tokoh-tokoh pergerakan dididik, sehingga Suwardi Suryaningrat yang menjadi Ki Hajar pernah ada di sini. Kemudian ada Sutomo, ada Cipto Mangunkusumo, sehingga ruangan tempat kita diskusi ini adalah ruangan yang sangat luar biasa bagi bangsa ini. Terus bagaimana Gedung Stovia itu memfasilitasi lahirnya pemikiran pemuda nasional? Jadi lebih ke si anak Stovianya tadi ya, yang mau untuk maju. Kalau begini hanya sebagai sebuah tempat, tapi mereka itu pada dasarnya adalah anak-anak yang maju, anak-anak yang peka. Dan ini juga luput dari pengamatan sejarah bahwa Indonesia dan keindonesiaan digagas oleh anak-anak belasan tahun. Siapa mereka? Pelajar Stovia.
Karena seperti kita tahu bahwa belajar studi adalah lulusan Europos Legal School, yang kalau kita komparasikan dengan umur sekarang, kira-kira umur 14 sampai 20, dan mereka yang menggagas di Indonesia. Kan gedung ini tuh isinya para pelajar anak pemuda Indonesia. Jadi ada momen atau peristiwa tertentu di gedung STP ini yang mendorong kesadaran nasionalisme mereka. Yang mendorong lainnya nasionalisme di kalangan mereka tadi, kesadaran akan adanya persamaan, kemudian tingkat melekur mereka. Artinya masuk ke sini, mereka yang sudah bisa baca, dan kemampuan baca inilah yang kemudian mereka bisa mengakses informasi-informasi dari luar. Sehingga kemenangan Jepang atas Rusia mereka tahu, sementara orang di sebelah sananya Bumiputra yang biasa tidak tahu itu. Kemudian akses membaca buku-buku, dan yang luar biasa, mereka tidak hanya belajar kedokteran, tapi mereka belajar juga ilmu-ilmu yang lain yang terkait dengan kehidupan mereka. Dan yang paling pokok juga, ketika mereka, kalau bahasa sekarang yang belusukan ya, karena mereka kan ada kewajiban untuk mengobati masyarakat sekitar, itu menyadarkan mereka tentang kondisi saudaranya yang terjajah, di tengah dia yang hidup lebih baik daripada mereka. Ada timbul kesadaran, saya hidup enak seperti ini, seharusnya saudara saya juga hidup selayak mereka. Itu salah satu pemicu awal mereka untuk bergerak. Terus apakah pelajar Stovia ini tuh turut berperan dalam menyebarkan gagasan kebangsaan untuk persatuan? Satu melalui organisasi tadi, dan organisasi terus berkembang ya, walaupun nanti di kongresnya ada peralihan pengurusan. Tapi satu hal, dari kajian kami, dokter-dokter lulusan Stovia dimanapun mereka bertugas, terus mengembangkan semangat itu. Bagaimana mewujudkan kesetaraan dalam kesejahteraan. Kan seperti kita tahu bahwa dokter-dokter Stovia itu akan dikirim ke pelosok-pelosok itu. Dan salah satu penyebar semangat kepada adalah para dokter ini. Ini yang juga ada meluput sejarah kita bahwa dokter di masa awal pergerakan maupun kemerdekaan punya kontribusi besar dalam proses terbentuknya negara kita. Terus bagaimana pengaruh interaksi antara mahasiswa atau pelajar di Stovia itu terhadap terbentuknya kesadaran bersama akan pentingnya kemerdekaan Indonesia ini? Dan yang luar biasa lagi, lanjut narasi yang tadi, pelajar Stovia ketika mendirikan satu organisasi tidak hanya untuk mereka colek pelajar-pelajar yang lain yang ada di Bogor, termasuk yang ada di Jawa lainnya, misalnya Jawa Tengah, sehingga bahwa proses menuju Indonesia yang diinisiasi di sini disebarkan juga mereka kepada saudara lain yang ada di sana. Kenapa tadi? Tingkat melek grup mereka yang sudah mampu untuk menulis dalam bahasa Latin, sehingga ada komunikasi tidak hanya ketemu langsung, tapi lewat tulisan dan ini sudah. Terus bagaimana gedung Stovia ini berperan dalam membangun solidaritas antara etnis, antara kawan-kawan daerah di kalangan pelajar yang belajar di sini? Ada dua hal yang menarik. Nanti sekaligus promosi juga. Ada dua novel sejarah yang keren ya. Satu Pram, Jejak Langkah, cerita di sini juga. Kemarin juga ada novelis baru dari Bali, Mbak Sania, tulis romansa Stovia. Bagaimana menggambarkan interaksi antar mereka sehingga tumbuh kesadaran untuk berbangsa. Intinya apa? Bahwa kesadaran itu muncul lagi-lagi dari adanya interaksi tentang kondisi masyarakat yang ada di luar sana. Interaksinya melahirkan sebuah kesadaran akan adanya persamaan, dan persamaan ini yang mengikat mereka untuk berjuang, kemudian sepakat untuk hidup dalam satu wadah bernama bangsa Indonesia. Oke, mungkin itu aja yang saya dari Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Gedung Stovia tidak hanya sekadar bangunan tua yang berdiri di tengah hiruk-pikuk Jakarta, tetapi juga sebuah simbol yang merekam semangat perjuangan bangsa. Melalui wawancara sejarah lisan ini, kita telah memahami bagaimana gedung ini menjadi saksi bisu lahirnya Budi Utomo dan perjalanan awal gerakan nasionalisme Indonesia. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya mengenal sejarah, tidak hanya sebagai pelajaran masa lalu, tetapi juga sebagai inspirasi untuk masa depan. Semangat persatuan, pendidikan, dan perjuangan yang dipupuk di Gedung Stovia adalah warisan yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Semoga wawancara ini menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai sejarah dan peran tempat-tempat bersejarah dalam membentuk identitas bangsa. Dengan melestarikan sejarah, kita turut menjaga nyala api nasionalisme agar terus menyala membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang.